Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1681. Saudara York, apa ini? Ekspresi Benjamin Ling semakin memburuk. Dia secara tidak sadar merasa ada yang salah dengan pedang itu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Harvey York mengerutkan kening, lalu menyipitkan mata untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata dengan tenang. Jika tebakanku benar, ini pasti artefak yang telah lama hilang dari keluarga suci Mikado, pedang iblis, Muramasa. Tapi pedang itu sendiri sudah hilang selama berabad-abad. Seharusnya tidak ada di sini. Ini berarti bahwa keluarga suci Mikado melakukan eksperimen di sini saat itu untuk menempa ulang Muramasa menggunakan darah dan keganasan di medan perang. Tapi metode menempa kembali pedang ini pasti gagal. Jika tidak, pedang itu akan diambil sekarang. Tidak mungkin itu masih ada di sini. Ada cukup banyak orang yang datang untuk keluarga Ling baru-baru ini. Ada kemungkinan besar mereka mencoba untuk menguasai pedang itu. Benjamin dan yang lainnya terpaku. Tidak mungkin mereka percaya mitos seperti ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Benjamin berkedut terus-menerus. Dia dengan tenang berseru. Saudara York, bagaimana kita harus menangani barang ini? Harvey menjawab dengan tenang. Jika orang-orang dari Island Nation mengetahui hal ini, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan mereka timbulkan? Tindakan terbaik adalah menghancurkannya. Harvey perlahan mencabut pedang yang diberikan Yona Ling kepadanya di tengah pidatonya. Bersamaan dengan suara dentang yang keras, pedang panjang yang terlihat seperti Muramasa itu kemudian terbelah menjadi dua saat Harvey mengayunkan pedangnya. Cairan merah dengan bau busuk merembes keluar dari gagang kayu pedang. Harvey mengambil obor dan melemparkannya tepat ke arah Muramasa. Asap gelap mulai berputar-putar di mana-mana pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, sebuah lencana kayu tiba-tiba hancur berkeping-keping di dalam sebuah kuil di puncak Gunung Fuji dari Island Nation. Onmyoji yang duduk di tengah kuil membuka matanya. Sedikit kemerahan terlihat di matanya. Darah yang gelap seperti malam menyembur keluar dari semua lubangnya. Dia ingin mengirim pesan, tapi dia terlambat. Setelah menangani insiden keluarga Ling, Harvey meminta Yona untuk mengantarnya kembali beristirahat. Tapi Yona tidak mengantar Harvey kembali ke Hotel Praha kali ini. Dia malah membawa Harvey ke lingkungan Fragrant Hill Villa. Villa-villa ditempatkan di samping sungai Huangpu di Mordu. Pemandangannya sangat indah, dan medannya cukup terbuka. Tempat itu juga terletak cukup dekat dengan kawasan perbelanjaan kelas atas. Hanya ada 10 villa di seluruh lingkungan itu. Selain villa keempat yang dilewati karena angka dianggap sial, villa dengan harga tertinggi adalah yang diberikan Benjamin kepada Harvey. Dan villa dengan harga terendah adalah yang ke-11. Tentu saja, meskipun harga villa terbaik 10 kali lebih tinggi dari yang terburuk, itu masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Harvey pergi mencari kamar untuk menetap setelah begadang semalaman. Setengah hari berlalu segera setelah itu. Hampir jam makan malam ketika Harvey bangun. Harvey menuang segelas air untuk dirinya sendiri, lalu memainkan ponselnya sambil menyeruput minumannya. Setelah memberikan pelajaran kepada Aiden Bauer, baik Aiden maupun Rahel Hardy sangat cepat mengerjakan tugas mereka. Mereka sudah berencana untuk bertemu dengan petinggi cabang Longmen Mordu hari itu. Wakil pemimpin cabang, Drew Shelton, bersikeras membiarkan Marco Bauer naik pangkat dan langsung dilumpuhkan oleh Aiden. Petinggi lainnya tidak keberatan Aiden dan Rahel bersekutu. Justin Walker membuat alasan untuk absen selama rapat dan menghindari peluru. Dia sekarang mendapatkan banyak orang untuk melindunginya. Cabang Longmen Mordu sekarang terbagi menjadi dua faksi yang berbeda. Semua generasi yang lebih muda mendukung Rahel, sementara yang berpengalaman mendukung Justin. Bab 1682. Justin Walker mengumumkan kepada publik bahwa Rahel Hardy melakukan banyak hal dengan sembrono dan tidak memiliki hak untuk memimpin cabang Longmen Mordu.
Dia akan berperang melawan Rahel sampai titik darah penghabisan. Jenderal terbaik Justin Walker akan kembali ke Mordu dari Wolsing. Segala macam berita tersebar di mana-mana. Terbukti bahwa cabang Longmen Mordu telah direorganisasi setelahnya. Aiden Bauer dan Rahel bergabung. Hanya Justin yang tersisa untuk dibersihkan sesudahnya. Tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengannya. Ketika akan ada kesempatan untuk berurusan dengan Justin untuk selamanya, seluruh cabang Longmen Mordu bahkan tidak berani melawan Harvey York. Harvey tidak yakin apakah dia harus senang atau sedih. Longmen yang tinggi dan perkasa membungkus serendah ini di wilayah yang begitu kuat, Mordu. Ini benar-benar mengecewakan. Harvey percaya bahwa Justin juga tidak akan menyebabkan banyak masalah. Dia harus cukup mudah untuk ditangani. Harvey merasa sedikit lapar setelah beristirahat. Dia bersiap-siap untuk mencari makan di luar. Tetapi tepat ketika dia melangkah keluar dari pintu depan, teleponnya berdering. Suara Cynthia Zimmer bergema dari sisi lain telepon. Kakak ipar, kudengar kamu sudah berada di Mordu. Kamu belum makan kan? Kamu harus ikut denganku untuk menghadiri jamuan makan malam kelas atas malam ini. Harvey tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu sedang syuting sekarang? Kamu masih punya waktu untuk menghadiri jamuan makan malam. Nada tak berdaya terdengar dalam suara Cynthia. Kamu tidak mengerti, kakak ipar. Hal-hal syuting berarti aku harus makan dan minum dengan para investor. Aku tidak ingin pergi, tetapi aku harus pergi jika seniorku memintaku untuk pergi. Jika tidak, aku akan tidak menghormatinya. Aku khawatir ada yang tidak beres di sini. Itu sebabnya aku memintamu untuk menjadi pasanganku hari ini, kakak ipar. Harvey tersenyum. Dia tidak akan menolak permintaan yang datang dari adik iparnya. Di mana kamu sekarang, kakak ipar? Aku akan datang untuk menjemputmu. Cynthia takut Harvey akan menolaknya dan bahkan dengan cepat menawarkan bantuan. Harvey menutup teleponnya dan mengirimkan alamatnya kepada Cynthia. Segera setelah itu, sebuah Porsche 911 berhenti tepat di pintu masuk Fragrant Hill Villa. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan dua wanita muda dan cantik. Cynthia sedang duduk di kursi penumpang. Baru beberapa hari sejak keduanya bertemu, tapi penampilan dan aura Cynthia tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Harvey semakin gelisah semakin dia memandangnya. Wanita yang mengemudikan mobil itu tampak beberapa tahun lebih tua dari Cynthia. Riasannya sangat indah saat mengenakan kacamata hitam berbingkai. Meskipun dia terlihat cantik, bibirnya yang tipis membuatnya tampak sedikit kejam. Wanita itu melepas kacamata hitamnya setelah melihat Harvey. Pandangan aneh melintas di matanya selama sepersekian detik. Harvey berdiri di depan villa dengan pakaian biasa seolah-olah dia adalah seorang satpam. Dia sama sekali tidak terlihat mencolok. Cynthia tidak menyadari fakta ketika dia dengan senang hati memperkenalkan yang lain. Senior Ebony, ini rekanku, Harvey York. Harvey, ini seniorku, Tamara Ebony. Dia adalah selebritas terkenal di dunia di seluruh industri televisi. Dialah yang memintaku datang untuk syuting film. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Halo, Nona Ebony. Aku sudah melihat film yang kamu bintangi sebelumnya. Tamara memandang Cynthia dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Cynthia, apakah kamu yakin akan membawa pria ini ke perjamuan malam? Kamu harus tahu bahwa ada peluang besar untukmu malam ini. Jika seorang investor memandangmu, kamu pasti akan menjalani karir yang mulus sepanjang hidupmu. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan kehilangan kesempatan seumur hidup membawa jangkar ini ke sini? Cynthia terkekeh. Senior, Harvey pria yang baik. Kamu pasti memiliki kesan yang salah tentang dia. Aku percaya bahwa aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses dengan dia di sekitar. Tapi jika kamu masih menentang ide itu, aku juga tidak akan memaksamu. Kamu bisa pergi dulu. Aku akan pergi berbelanja dengan Harvey. Bab 1683. Tamara Ebony membeku mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, lalu mendorong kacamata hitamnya ke atas. Baik, baik, baik.
Karena sang putri menginginkan pasangannya bersamanya, mari kita bawa dia ke dalam mobil. Tapi aku harus memperingatkanmu, kita sedang menuju ke tempat hiburan paling terkenal di Mordu. Jika dia menyebabkan keributan besar di sana, aku tidak akan bisa membantu. Secara alami, Tamara sama sekali tidak ingin Harvey pergi. Tapi karena dia takut Cynthia akan mengikuti Harvey York, dia tidak punya pilihan selain membawanya. Setelah mendengar Tamara setuju untuk membawa Harvey, Cynthia pergi ke belakang mobil dan duduk bersama Harvey. Tamara mengerutkan kening setelah melihat pemandangan itu. Tapi setelah berpikir bahwa pria yang terlihat seperti penjaga keamanan Fragrant Hill hanya mengikuti Cynthia ke jamuan makan malam setelah bertemu dengannya karena keberuntungan belaka, Tamara menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Itu tidak akan membuat perbedaan membawa dia juga. Dia tidak akan bisa menghentikan atraksi utama malam ini. Tanpa pikir panjang, Tamara menginjak pedal, dan mobil melaju dengan putaran yang keras. Cynthia lalu bertanya saat di jalan. Harvey, kenapa kamu ada di sini di Fragrant Hill? Kamu menginap di villa yang mana? Bisakah aku datang untuk tinggal bersamamu besok? Harvey memikirkannya, lalu menjawab. Tentu. Aku tinggal di villa pertama. Datang saja ketika kamu luang. Setelah mendengar tentang villa pertama, Tamara tidak bisa menahan tawa dingin. Semua orang di Mordu tahu bahwa villa itu milik Benjamin Ling. Tapi satpam ini berani bilang kalau villa itu miliknya. Dia pasti tidak menyadari kemampuannya. Tamara tidak punya niat untuk mengekspos Harvey. Dia tersenyum tanpa membalas siapapun, lalu melanjutkan menginjak pedal. Setengah jam kemudian, Porsche tiba di Paramount. Paramount Mordu telah menjadi tempat hiburan besar sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa keluarga peringkat teratas Mordu, keluarga Jin, diam-diam menjalankan bisnis ini. Paramount memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Segelas air sederhana sudah berharga ratusan dolar. Restoran, bioskop, dan pusat perbelanjaan mewah juga bisa ditemukan di sana. Aman untuk mengatakan bahwa semua kesenangan dikemas ke dalam venue. Tempat seperti ini dianggap benar-benar sarang pemborosan uang bagi orang-orang yang hidup mewah. Tempat parkir mobil juga dipenuhi dengan merek-merek mewah. Orang awam yang mengendarai mobil dengan merek seperti Audi, BMW, dan Mercedes bahkan tidak berani parkir di sini. Tempat itu dipenuhi mobil seperti Porsche dan Maserati. Harvey turun dari mobil dan menyipitkan mata sambil melihat gedung tinggi berlantai 5 itu. Dia cukup tertarik dengan tempat itu. Desas-desus mengatakan bahwa selain keluarga Jin Mordu, Island Nation juga memiliki saham untuk tempat itu. Harvey mengira dia mungkin bisa mengumpulkan beberapa informasi dengan datang ke sini. Di sisi lain, Tamara melihat Harvey menatap Paramount bahkan tanpa berkedip seolah-olah dia adalah orang udik yang belum pernah pergi ke kota sebelumnya. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum penuh penghinaan. Seperti yang diharapkan dari seorang penjaga keamanan. Dia cukup pandai berpura-pura saat dia masih di dalam mobil, tapi dia pasti salah setelah datang ke tempat yang benar-benar mewah. Tamara sudah merasa Harvey mungkin bukan pacar Cynthia sebelumnya, tapi dia yakin akan kecurigaannya setelah itu. Seorang satpam biasa tidak cocok dengan Cynthia. Tanpa pikir panjang, Tamara kemudian menasihati Harvey dengan nada superior. Harvey, kita akan segera menuju ke tempat yang sangat mewah. Kita akan menghabiskan cukup banyak di sana. Malam ini adalah hari ulang tahun sahabatku, Kate Walker, yang juga putri pemimpin cabang Longman Mordu, Stephen Walker. Dialah yang mengundang kami ke pesta ulang tahunnya. Kate dianggap cukup terkenal. Selain pangeran dan tuan muda Mordu, cukup banyak selebritas dan sutradara juga akan hadir. Jangan menimbulkan kehebohan saat kau di dalam. Bab 1684. Aku tidak punya pendapat karena Cynthia Zimmer ingin mengajakmu keluar untuk melihat dunia, tapi jangan menimbulkan masalah. Temukan tempat untuk duduk dan makan setelah kau sampai di aula. Cynthia dan aku punya orang untuk bergaul. Kami tidak punya waktu untuk menemanimu. Dan tolong sedikit lebih pendiam.
Jika kau makan seperti serigala lapar, kau akan diolok-olok. Aku akan malu jika itu terjadi. Setelah mendengar pemerasan lancang Tamara Ebony, Harvey tersenyum tanpa membuka mulutnya sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Jika bukan karena Cynthia, dia lebih suka berada di tempat lain. Benar, satu hal lagi, Tuan Muda Holt mungkin akan datang sebentar lagi. Ketika kau melihatnya, tolong jaga jarak dari Cynthia. Dia jatuh cinta pada Cynthia pada pandangan pertama. Itu sebabnya jika kau terlalu dekat dengan Cynthia, dia mungkin akan menjadi gila dan menyerangmu. Tuan Muda Holt. Harvey tanpa sadar bertanya, lalu menatap Cynthia. Cynthia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu, lalu dengan tenang berseru. Kakak ipar, jangan marah padaku. Nama tuan muda itu adalah Brian Holt. Dia berasal dari salah satu keluarga kelas 1 Mordu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama dan ingin berinvestasi padaku setelah melihatku beberapa hari yang lalu seperti orang gila, tetapi aku sama sekali tidak tertarik padanya. Itu sebabnya aku memintamu ke sini untuk berpura-pura menjadi pacarku malam ini. Harvey benar-benar terdiam. Adik iparnya secara keseluruhan hebat, selain fakta bahwa dia terlalu cantik, menarik banyak pria di sekitarnya. Benar, Brian tidak ada di daftar teratas, tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Terry Smith. Terry milik keluarga Smith. Dia adalah anak bungsu dari keluarga dan merupakan salah satu dari 6 pangeran Mordu. Kakak ipar, kamu tidak terintimidasi sekarang kan? Harvey dengan tenang melirik Cynthia, lalu mengulurkan tangannya untuk menjentikkan dahinya. Cynthia kemudian bergumam sambil menunjukkan ekspresi tak berdaya. Katakan saja jika kamu tidak takut, tidak perlu memaksakan tanganmu atau apapun. Tamara mengerutkan kening setelah melihat Harvey melakukan apa yang dia lakukan. Tapi melihat Harvey tidak melakukan apapun yang melewati batas, Tamara tidak mengatakan apapun karena dia takut Cynthia tidak menyukainya. Tamara kemudian mencoba berbicara dengan tenang. Baiklah, masuklah bersamaku. Ingat, lebih sedikit bicara, lebih banyak melihat. Tamara menarik tangan Cynthia dan berjalan ke Paramount di tengah pidatonya. Harvey tidak mempermasalahkan sikap Tamara dan mengikuti di belakang mereka. Pada saat yang sama, dia juga memproses beberapa informasi menarik. Pangeran dari keluarga Smith, Terry Smith, dan pangeran dari keluarga Jin, Lucas Jin. Jika Harvey beruntung, dia akan bertemu dengan 2 dari 6 pangeran Mordu. Segera, Tamara membawa 2 lainnya ke aula di lantai 3. Dia kemudian dengan cepat berseru. Harvey, cari sesuatu untuk dimakan. Cynthia dan aku harus memperbaiki riasan kami. Tamara menarik Cynthia pergi setelah dia selesai berbicara. Cynthia terkekeh, lalu memberi isyarat kepada Harvey untuk berbicara di telepon ketika dia diseret untuk memperbaiki riasannya. Lagi pula, akan ada banyak investor, sutradara, dan selebritas yang muncul. Itulah mengapa Cynthia juga memberikan yang terbaik. Dia ingin sukses dalam karir yang dia kejar. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Cynthia akan tinggal di Paramount, Harvey akan muncul tepat waktu, apapun yang terjadi. Dia ingin tahu melihat sekeliling aula. Tempat itu dibangun dengan arsitektur Euklidean klasik. Seluruh lantai telah dibuka, dan area itu sangat luas. Di samping balkon, kira-kira 100 orang masih bisa masuk dan bergerak di aula. Ada beberapa meja sempit dan panjang di aula. Alkohol, makanan penutup, dan buah-buahan dipajang di atas meja. Koki terlihat sibuk di belakang dapur terbuka. Masakan ala Timur, Barat, dan Jepang terlihat disiapkan di sana. Ada banyak fasilitas rekreasi di sudut aula juga. Cukup banyak orang bersenang-senang sambil membuat banyak kebisingan di sana. Semua orang itu adalah pria tampan dan wanita cantik yang mengenakan pakaian glamor. Bab 1685. Seluruh aula tampak cukup mewah sekaligus trendy pada saat bersamaan. Ini adalah tempat favorit bagi setiap karakter besar dari Mordu untuk bersosialisasi. Tapi Harvey York sama sekali tidak tertarik pada orang-orang itu.
Dia bahkan tidak bisa repot-repot mengambil pandangan kedua ketika dia melihat selebriti yang dia kenal. Dia kemudian meraih piringnya dan mulai makan. Harvey kelaparan sepanjang hari. Lagi pula itu menyenangkan makan besar di sana. Itu akan menghemat banyak waktu yang membuatnya mencari makanan di luar. Mengapa kamu di sini? Tepat ketika Harvey sedang mengunyah 3 steak, nada aneh dari suara seseorang bergema di belakang Harvey. Harvey berbalik dan melihat seorang pria feminin mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai emas mengukur Harvey. Harvey melemparkan tebon kembali ke piring, lalu menyeka mulutnya. Kau siapa? Apakah kita saling mengenal? Apakah kau mencoba berpura-pura, bocah? Aku tidak percaya kau menemukan jalanmu ke sini setelah bergantung pada keluarga Malone untuk makan. Orang lain dengan dingin berseru. Oh. Kau adalah Tuan Muda Walker. Harvey ingat siapa orang itu. Itu tidak lain adalah Stephen Walker sendiri. Harvey hampir tidak memiliki kesan abadi tentang orang ini, tetapi entah bagaimana dia dapat mengingat Harvey dengan jelas. Setelah menilai Stephen, Harvey kemudian dengan tenang bertanya. Apakah ada yang salah? Sesuatu yang salah. Stephen tertawa terbahak-bahak. Dia telah kehilangan reputasinya karena Harvey terakhir kali dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam sejak saat itu. Dia kemudian mengukur Harvey dan bertanya dengan dingin. Izinkan aku menanyakan ini, bagaimana kau bisa sampai di sini? Bisakah orang udik sepertimu ada di sini? Aku datang ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey memikirkan urusannya sendiri dan mengambil seekor lobster. Apakah kau membangun Paramount? Atau apakah kau mengatur perjamuan malam? Apakah kau bahkan menyewakan seluruh aula? Tapi melihatmu, aku tidak berpikir kau akan dapat menyewakan aula kelas atas seperti itu, aku juga tidak berpikir kau memiliki koneksi dan kemampuan untuk mengatur perjamuan. Semua orang adalah pelanggan di sini. Makan jika kau ingin makan di sini, dan keluar setelah selesai. Mengapa kau bahkan peduli mengapa aku di sini? Apakah kau tidak punya hal lain untuk dilakukan? Stephen tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena kemarahan murni. Hidupnya telah berjalan buruk selama beberapa hari terakhir. Dia dipermalukan oleh Harvey di sini sementara dia kehilangan pengikutnya bersama dengan calon istrinya. Dia kemudian langsung menyalahkan Harvey. Stephen menggertakkan giginya dan dengan dingin berseru. Dengarkan baik-baik, Lady Kate Walker sendiri yang mengatur perjamuan ini. Aku sepupunya yang lebih tua, tentu saja, aku memiliki hak untuk khawatir tentang udik yang menghadiri jamuan makannya karena motif tersembunyi. Aku ingin tahu sekarang siapa sebenarnya yang mengundangmu ke sini. Dan jangan berani-berani mengatakan itu Lady Walker sendiri. Kalian berdua berasal dari dua dunia yang berbeda. Orang dusun tidak akan pernah mendapat undangan seorang putri. Harvey kemudian dengan bercanda menjawab. Maaf, aku tidak ingin memberitahumu. Aku akan mengatakan hal yang sama. Beberapa hal yang tidak berhak kau tanyakan, dan beberapa hal yang juga tidak pantas kau lakukan. Harvey kemudian berbalik dan berlari pergi setelah selesai berbicara. Kau. Mata Stephen berkedut karena marah. Dia sangat ingin menghajar Harvey sampai babak belur. Tapi dia mengaku sebagai orang yang beradab. Dia pergi mencari orang lain setelah dia mengertakkan gigi. Stephen lebih suka menginjak-injak seorang pria sampai mati daripada membiarkannya hidup. Harvey terus mencari makanan sambil memegang piring tanpa memedulikan Stephen. Meski ini tempat berkumpul, tidak banyak orang yang mencari makanan seperti Harvey. Itu sebabnya dia menarik banyak perhatian dari orang lain. Segera, semua orang memelototi Harvey sambil bergumam satu sama lain. Beberapa wanita bahkan memandang rendah Harvey dengan mengejek. Bab 1686. Meneguk makanan dan minuman di tempat kelas atas seperti Paramount adalah tindakan yang memalukan bagi para wanita terkenal itu. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia reinkarnasi dari hantu kelaparan? Seorang pria parubaya mengenakan jas lalu berjalan segera setelah itu. Dia tampak sangat sopan, tetapi ada tatapan galak di matanya. Orang seperti itu sudah lama berada di dunia bawah dan baru saja pensiun.
Ada kartu nama di dadanya, dan manajer Hall Lenny Thompson tertulis di kartu itu. Lenny melangkah ke arah Harvey York, lalu meletakkan piring Harvey ke atas meja dan dengan dingin berseru. Tuan, di mana undanganmu? Atau bisakah kamu memberi tahuki siapa yang membawamu ke sini? Apa? Apakah aku perlu undangan ke perjamuan sekarang? Aku butuh orang lain untuk memasukkanku juga. Apakah tempat ini istana kaisar sekarang? Harvey mengangkat alisnya sejenak, lalu mengambil kue tart tanpa mempedulikan orang lain. Kenapa aku tidak pernah melihatmu meminta undangan dari orang lain? Apakah kau menargetkanku secara khusus? Lenny menaksir Harvey, lalu menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya saat melihat pakaian biasa Harvey. The Paramount tidak membutuhkanmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Aku punya alasan untuk percaya bahwa kamu bukan salah satu dari orang yang diundang Lady Walker. Di mata Lenny, orang-orang seperti Harvey ada di sini hanya untuk makan dan minum sesuka hati. Harvey terkekeh. Dan mengapa kau punya alasan untuk percaya itu sebenarnya? Lenny kemudian menjawab dengan wajah lurus. Karena ini adalah tempat kelas atas. Segelas air di sini lebih mahal daripada gabungan semua yang kamu kenakan. Ada bau udik pedesaan di sekujur tubuhmu juga. Kami tidak menyambut udik di sini. Demi keamanan setiap tamu penting dan untuk memastikan kesuksesan perjamuan malam, aku harus memeriksa identitasmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena memaksa tanganku. Harvey terkekeh. Dan bagaimana tepatnya kau akan memaksa tanganmu? Apakah kau pikir ini desamu atau apa, bocah? Apakah kau pikir kau bisa makan dan minum di sini sesukamu? Orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah orang-orang luar biasa dari lingkaran sosial atas dan karakter besar di bisnis pertunjukan. Kau berada di sini secara langsung akan memengaruhi selera orang lain. Tidak hanya itu, reputasi kita akan benar-benar ternoda jika media mengetahui bahwa siapapun dapat melenggang ke tempat kelas atas seperti ini. Suara sombong bisa terdengar di sekitar aula. Stephen Walker membawa serta beberapa teman wanita dan menatap Harvey dengan penuh kebencian. Harvey York, aku akan keluar dari sini sekarang juga jika aku jadi kau. Kau harus meninggalkan tempat itu sebelum Lady Walker mengetahui tentang ini. Jika tidak, kau bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kau akan mati nanti. Benar, aku berasumsi bahwa kau bahkan tidak mengetahui latar belakang Lady Walker. Ayahnya tidak lain adalah Justin Walker sendiri, baris berikutnya untuk pemimpin cabang Longman di Mordu. Stephen kemudian dengan mengejek memelototi Harvey setelah dia selesai berbicara. Orang ini berani menyebut dirinya pemimpin cabang Longman Mordu. Jika dia berani menyebutkannya di sini, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Wajar jika Stephen ingin memprovokasi Harvey dengan menunjukkan identitas Justin. Harvey hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban langsung, sama sekali mengabaikan Stephen yang melompat-lompat kegirangan. Harvey memandang Lenny dan dengan tenang bertanya. Manajer Thompson, bagaimana jika aku tidak menurut? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apakah kau berani mengusirku dari sini? Apakah kau punya nyali untuk melakukannya bahkan dengan keberanian para dewa itu sendiri? Bab 1687. Jika ada yang hanya melakukan pekerjaan mereka seperti yang diperintahkan, Harvey York juga tidak akan mempersulit mereka. Dia tidak keberatan memberi tahu mereka latar belakangnya. Tetapi karena Lenny Thompson datang ke sini untuk mendukung Stephen Bauer, bagaimana mungkin Harvey tetap beradab? Dengan keberanian para dewa, katamu. Bocah, aku tidak membutuhkan itu untuk berurusan denganmu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau melakukan ini? Lenny memandang Harvey seolah-olah dia bajingan yang tidak bisa diajar. Karena kau hanya orang kelas bawah yang tidak termasuk dalam lingkaran sosial atas ini, kau seharusnya tidak menabrak tanpa undangan. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan mendapatkan apapun selain mempermalukan dirimu sendiri dengan datang ke sini tanpa mengetahui batasanmu. Apakah kau mengerti apa yang aku bicarakan di sini? Jika kau bersedia keluar dari sini dengan patuh, aku akan membayar taksimu sendiri. Aku juga tidak ingin telur busuk merusak seluruh keranjang di Paramount. Kau mengerti kan?
Lenny kemudian mengeluarkan uang $100 dari sakunya dan membantingnya ke meja Harvey. Puff! Terkekeh terdengar di mana-mana setelah penonton tidak bisa menahan tawa mereka. Dia pasti sangat beruntung hari ini. Dia tidak hanya makan dan minum di sini secara gratis, tetapi dia juga harus menyimpan uang $100 itu. Manajer Lenny sudah keluar dari cara sebelumnya. Jika itu adalah Lenny sebelumnya, dia akan mematahkan semua anggota tubuh bajingan ini. Mendesah. Jangan marah dulu, semuanya. Pertemuan itu bahkan belum dimulai. Bisakah seseorang membebaskan kita dari kebosanan kita? Ayo, mari kita beri pria itu sedikit uang. Orang-orang di sekitar Harvey kemudian merogoh saku mereka untuk mendapatkan uang receh dan melemparkannya ke arah Harvey. Hei, bocah. Berhentilah meminta lebih banyak sekarang setelah kau merasa cukup. Ambil uang kembaliannya dan pergilah dari hadapanku. Aku tidak mengatakan itu lagi. Seru Lenny dengan dingin saat melihat pemandangan itu. Harvey sedikit menyipitkan mata dan kemudian menjawab dengan dingin. Apakah kau yakin aku tidak berhak menghadiri apa yang disebut perjamuan ini? Tidak, tapi aku harus mengajakmu keluar untuk memeriksa latar belakangmu demi keamanan perjamuan. Tentu saja, aku secara pribadi akan mengundangmu kembali ke dalam jika kau membuktikan kepadaku bahwa kau memang berhak berada di sini. Lenny menatap Harvey dengan dingin. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini mendekati nol. Itu menggelitik minat Harvey. Tapi, bagaimana jika aku bisa membuktikan kemampuanku untuk hadir di perjamuan? Sedikit penyesalan melintas di mata Lenny. Dia kemudian dengan tenang menjawab. Kalau begitu aku akan minta maaf. Meminta maaf. Harvey terkekeh. Apakah ada gunanya untuk itu? Tentu saja ada. Ekspresi penuh ejekan terlihat di wajah Lenny. Aku sudah cukup memberimu rasa hormat. Apalagi yang diinginkan udik sepertimu. Aku akan memberitahumu sekarang. Tamparan. Harvey tiba-tiba melangkah maju dan mengayunkan punggungnya ke wajah Lenny, membuatnya terbang melintasi aula dan menabrak menara sampahnya. Pemandangan itu tampak mengerikan pada saat itu. Suara keras menarik perhatian semua orang di aula. Semua orang tercengang setelah melihat Harvey menamparkan Lenny di seberang aula. Lenny sudah cukup lama berada di dunia bawah. Dia berhenti baru-baru ini untuk menjadi manajer aula di Paramount. Meskipun orang-orang yang hadir adalah senior, mereka masih perlu memberinya rasa hormat. Namun, Harvey berani memukulnya saat itu juga. Maaf, tanganku terpeleset. Harvey menunjukkan ekspresi yang benar-benar minta maaf. Aku minta maaf. Kau harus bisa memaafkanku. Kau bilang ada gunanya juga. Kau. Lenny berdiri kembali dengan ekspresi sedih di wajahnya, lalu berseru dengan marah sambil menunjuk ke arah Harvey. Cepat ke sini sekarang. Pukul orang ini dan lempar dia keluar dari sini. Bab 1688. Beberapa penjaga keamanan yang tinggi dan kuat mendekati Harvey York dengan ekspresi dingin di wajah mereka, siap untuk mengusir Harvey. Aku minta maaf. Aku membawanya ke sini. Tamara Ebony dan Cynthia Zimmer baru saja keluar setelah memperbaiki riasan mereka. Melihat Harvey berkonflik dengan Lenny Thompson, mereka maju untuk menengahi situasi tersebut. Cynthia segera bergegas menuju Lenny dan meminta maaf. Manajer Thompson, namanya Harvey. Dia temanku, dan aku membawanya ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Lady Walker. Dia cukup gegabah, jadi harap bersabar dengannya. Tentu saja, Cynthia tidak ingin Harvey dikeluarkan bahkan sebelum acara utama dimulai. Tamara memelototi Harvey, penuh penghinaan. Tapi setelah melihat Cynthia membela Harvey, Tamara diam-diam berseru. Manajer Thompson, tolong lakukan demi aku. Aku akan membuatnya meminta maaf. Harvey York, cepat dan minta maaf. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Harvey mulai memutar pisau dan garpu di tangannya. Aku sudah meminta maaf dengan tulus. Dengan kemurahan hati manajer Thompson, dia pasti akan memaafkanku. Tamara mendidih karena Harvey, tapi dia juga yang membawanya ke sini. Jika Harvey dikeluarkan, dia takut Cynthia akan mengikutinya juga.
Tamara hanya bisa meminta maaf kepada Lenny sambil menunjukkan wajah kecewanya. Meskipun Lenny ingin mengakhiri hidup Harvey saat itu juga, dia setidaknya harus memberi hormat kepada Tamara. Tapi meski begitu, dia tetap mengeluarkan ponselnya untuk memotret Harvey, jelas ingin balas dendam nanti. Stephen Walker cukup heran bahwa Tamara dan Cynthia adalah orang yang membawa Harvey ke tempat itu. Tetapi setelah memperhatikan Cynthia dengan baik dan melihat bahwa dia sangat mesra dengan Harvey, Stephen dengan dingin terkekeh dan menelepon nomor. Tuan Muda Hall, apakah Anda sudah di sini? Wanita yang Anda minati dipermainkan oleh orang lain. Kerumunan bubar. Situasi dimediasi untuk saat ini. Harvey terus memilih makanan enak sementara Cynthia membantu Harvey di sisinya. Keduanya tampak seperti pasangan. Tamara marah dan tergesa-gesa pada saat bersamaan. Dia memanggil Cynthia ke sana untuk Brian saat itu. Tapi setelah melihat Cynthia begitu dekat dengan pria lain, Tamara tidak tahu harus berkata apa pada Brian saat dia datang. Tepat ketika Tamara masih memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah, kerumunan itu tiba-tiba terpecah. Seorang pria dengan rambut disisir ke belakang dan mengenakan kemeja sutra berjalan ke depan. Dia tampak cukup tinggi dan tampan, tetapi langkah kaki yang tidak stabil menunjukkan bahwa dia sudah dikuasai oleh alkohol. Dia tidak lain adalah Tuan Muda Brian Holt sendiri. Dari mana udik desa ini berasal? Beraninya dia berdiri di samping Nona Zimmer. Tidakkah kau menyadari bahwa aku menyukainya? Izinkan aku memberitahumu sekarang, jauhi Nona Zimmer. Jangan mencoba bergantung pada seseorang yang bukan hakmu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Hal lain. Stephen adalah saudaraku yang baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kau membuatnya sangat tidak bahagia. Kau sebaiknya berlutut dan meminta maaf untuk itu juga. Aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari Paramount jika kau tidak melakukan hal itu, apakah kau mengerti aku? Selusin pengikut kemudian muncul di sekitar Brian bersama dengan lambaian tangannya. Dia kemudian menyalakan cerutunya dan mengisap asap besar dengan ekspresi tidak bermoral di wajahnya. Keluarganya bekerja di industri televisi. Brian tidak pernah membiarkan wanita atau selebritas terkenal di internet, yang dia minati, lolos dari genggamannya. Dia ingin merasakan Cynthia saat itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memilikinya terlebih dahulu, bahkan sebelum dia mendapatkannya. Belum lagi Tamara membawa Cynthia ke perjamuan malam, semuanya demi Brian. Bab 1689. Di mata Brian Hall, dia bisa membunuh orang luar seperti Harvey York dengan jentikan jarinya. Dia bisa menginjak-injak Harvey sesuka hatinya. Brian merasa sudah cukup menghormati Cynthia Zimmer karena tidak mengambil tindakan saat itu. Tuan Muda Hall, mengapa Anda sudah ada di sini? Tamara Ebony mau tidak mau semakin dekat dengan Brian, seolah ingin menyatu dengan tubuhnya. Saat itu, dia berpura-pura menghentikan pertarungan. Tuan Harvey York di sini adalah teman baik Cynthia. Ketika saya pergi untuk menjemput Cynthia, dia berkata bahwa dia tidak akan hadir jika Tuan York tidak datang juga. Itu sebabnya saya juga mengundangnya ke sini. Tolong jangan marah, Tuan Muda Hall. Dan jangan mengusirnya juga. Saya tidak akan bisa menahan Cynthia di sini jika dia ingin pergi. Tamara lalu menatap Harvey dan berkata dengan tenang. Harvey, tolong jangan pedulikan semua ini. Tuan Muda Holt adalah orang yang sangat belak-belakan. Dia juga memiliki rasa kesetiaan yang luar biasa, selalu membela saudara-saudaranya. Tapi karena kau adalah teman Cynthia, itu artinya kau juga teman kami. Aku akan menangani situasinya. Bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini? Cynthia memandang Brian, lalu pergi ke samping Harvey dan dengan pelan berbisik. Kakak ipar, dia salah satu investor untuk film yang aku mainkan. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Selain itu, keluarga Holt cukup kuat di Mordu. Aku mungkin harus memperlakukan keluarga Holt dengan hormat jika aku ingin tetap bertahan di industri hiburan. Itu sebabnya. Tidak apa-apa. Harvey memotong Cynthia dan menyilangkan tangannya,
lalu dengan tenang berkata sambil menatap Brian. Aku akan mendukungmu saat kamu berada di industri hiburan merdu. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba membuatmu kesulitan. Tidak perlu menghormati orang seperti ini. Tatapan dingin melintas di mata Brian ketika Harvey mengucapkan kata-kata itu. Dia memelototi Harvey dan berseru. Apa yang baru saja kau katakan, dasar udik? Aku tantang kau untuk mengulanginya. Brian sudah menahan diri. Jika Harvey terus tidak menghormati Brian, dia siap mengambil tindakan. Tamara juga cukup marah saat itu. Harvey, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Cepat dan minta maaf. Kau sudah beruntung bahwa Tuan Muda Hall tidak akan membuatmu lebih banyak masalah. Mengapa kau masih mencoba untuk pamer? Apakah kau pikir kau adalah pemilik bisnis hanya karena kau adalah satpam dari Fragrant Hill? Kau pikir kau seorang senior hanya karena kau seorang penjaga keamanan untuk distrik kelas atas? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Aku tidak akan membelamu lagi jika kau tidak meminta maaf. Jangan salahkan aku jika kau dipukuli sampai mati. Tamara memandang Harvey, penuh kebencian. Di mata Tamara, Harvey terlalu tidak bermoral. Dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi setelah dia dipukuli sampai mati. Seorang satpam untuk Fragrant Hill. Itu gila. Brian tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Nona Zimmer bahwa dia tinggal di villa pertama. Tamara terus membeberkan kemunafikan Harvey. Ini pertama kalinya aku melihat pamer seperti itu. Apakah seorang satpam saja berani berpura-pura menjadi senior merdu? Apakah ini drama komedi yang aneh? Apakah kau percaya bahwa aku akan mematahkan kakimu jika kau mengulangi apa yang baru saja kau katakan lagi? Brian semakin meremehkan Harvey setelah mengetahui identitasnya. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Aku mengatakan bahwa aku akan mendukung Cynthia di masa depan ketika dia masuk ke industri hiburan merdu. Semua ini bukan urusanmu. Brian tertawa marah. Kau orang udik. Tahukah kau bahwa keluarga Holt memiliki keputusan akhir atas apapun yang terjadi di industri hiburan merdu? Meski keluarga Holt tidak memiliki kendali penuh atas industri hiburan merdu, pengaruh mereka masih sangat besar. Setiap selebritas setidaknya perlu menghormati keluarga Holt. Bab 1690. Mungkin di masa lalu, tapi semua itu berubah sekarang. Saat itu, Harvey York memutuskan untuk membiarkan grup Kaizen mengambil kendali penuh atas industri hiburan merdu hanya untuk mendukung Cynthia Zimmer dan bukan yang lain. Jika tidak, Tuhan tahu berapa banyak orang acak yang akan melecehkan Cynthia ketika dia hanya mencoba untuk sukses di industri ini. Betapa menyebalkannya itu. Tanpa berpikir dua kali, Harvey terlalu lelah untuk memikirkan Brian saat itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Aiden Bauer. Dua hal. Nomor 1, masuk ke pasar industri hiburan merdu. Aku ingin melihat perusahaan menjadi nomor 1 di industri hiburan merdu. Nomor 2, ada seseorang bernama Cynthia Zimmer. Aku mendukungnya saat dia berada di industri hiburan. Bunuh siapapun yang berani mengambil keuntungan darinya. Harvey dengan acuh tak acuh menutup teleponnya setelah dia selesai berbicara. Lanjutkan. Teruslah berpura-pura. Brian Hall tertawa dingin. Kau pasti sangat tidak tahu apa-apa, dasar udik. Di seluruh Mordu, satu-satunya orang yang berhak berada di industri hiburan selain keluarga Holt adalah keluarga peringkat atas dan grup Kaizen. Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau memanggil keluarga peringkat teratas kan? Keluarga peringkat teratas mana yang mau mendengarkan seseorang yang mirip denganmu? Brian menunjukkan penghinaan total. Industri hiburan di dalam Mordu tidak begitu bagus. Orang-orang di dalam industri biasanya lebih suka mencari nafkah di Wolsing atau Hong Kong. Ukuran industri hiburan Mordu tidak sebesar itu. Itulah mengapa keluarga peringkat teratas tidak tertarik. Ini juga bagian dari alasan mengapa keluarga Holt dapat mengontrol sebagian besar dari apa yang terjadi di industri hiburan Mordu. Tapi Harvey berpura-pura mengendalikan industri hiburan sendiri. Siapa yang dia candai? Harvey kemudian berkata dengan tenang. Mengapa aku bahkan membutuhkan keluarga kelas atas untuk hal sepele seperti itu?
Aku hanya akan meminta Aiden untuk menghadapinya. Betapa sulitnya itu. Hoh. Jadi, kau bahkan tahu nama Aiden dari grup Kaizen. Tapi kau tidak boleh tahu bahwa dia mengalami konflik dengan pemimpin cabang Walker baru-baru ini. Dia akan dipukuli seperti anjing liar. Dan kau memberi tahuku bahwa dia akan mengendalikan industri hiburan Mordu. Siapa yang ingin kau bodohi? Ponsel Brian mulai berdering pada saat itu. Ketika Brian tanpa sadar mengangkat teleponnya, suara tergesa-gesa bergema dari sisi lain telepon. Ini buruk, Tuan Muda Hulk. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada grup Kaizen, tetapi mereka mulai membeli semua saham keluarga Hulk. Apakah mereka mencoba melawan keluarga Hulk? Apa? Brian membeku, lalu menatap Harvey sambil benar-benar bingung. Apakah itu karena panggilan telepon bocah ini tadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Brian tidak percaya. Tapi dia segera kembali ke akal sehatnya. Itu pasti karena keluarga Hulk terlalu dekat dengan keluarga Walker dan mendukung mereka untuk naik pangkat. Aiden melawan semua orang seperti anjing gila dan kemudian mengincar keluarga Hulk. Pasti murni kebetulan bahwa semua ini terjadi. Atau mungkin Harvey mendengar percakapan orang lain saat dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai satpam di Fragrant Hill. Itu sebabnya dia menggunakan fakta untuk menakut-nakuti orang lain. Tanpa pikir panjang, Brian mulai memberi perintah kepada bawahannya, lalu dengan dingin menatap Harvey. Baiklah, bocah. Cukup bicara. Berlututlah dan minta maaf. Berjanji untuk menjauh dari Nona Zimmer dan keluar dari sini sekarang juga. Atau aku akan mengakhirimu. Apakah kau mempercayaiku? Cynthia terdiam setelah melihat saudara iparnya dalam keadaan ini. Tidak mungkin Harvey bisa tetap diam-diam. Cynthia mungkin satu-satunya orang yang percaya akan mudah bagi Harvey untuk mengendalikan industri hiburan Mordu. Brian sangat marah sehingga dia merasa bahwa dia telah mati dan hidup kembali. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan maju. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kau tidak akan bisa mengukur batasmu tanpa aku memberimu pukulan yang bagus.